Nawawi, Imam Nawawi berkata, katanya Syekh Nawawi, Imam Nawawinya ini. Imam Nawawi berkata, fit Tibyan, di dalam kitab Tibyan, sawa'un kana ayatan au aqalla minha, sama juga membaca Al-Quran itu satu ayat atau lebih sedikit dari satu ayat, itu haram. Pokoknya satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu kan satu ayat. Bismillahirrahman juga haram. Lebih sedikit dari satu ayat itu haram bagi orang haid. Wa yajuzu lil junubi wal haidi, wa yajuzu boleh lil junubi bagi orang yang junub. Apa sistem kemarin membaca apa Baji? Udah baca aja terus. Wa yajuzu dan boleh lil junubi bagi orang junub wal haidi dan orang haid ijra'ul qur'ani ala qalbiha min ghairi talaffudin bihi. Ijra'ul Qur'an, ngelakwakan Qur'an ala qalbiha ing dalem atine junub lan haid min ghairi talaffudin bihi, saking tompo ngelafataken bihi. Ada lagi. Enggak, beda ini. Wasurutu fi aromati sab'atun surutu awal qaulul apa wasa disuha ya qur'atul Qur'an wasurutul fi matuha sab'atun, itu sab'atun Berarti bukan haid ya? kan wudu, kan wudu surutul pasal wudu awal batalkan wudu. Yang batal wudu nggak boleh megang Quran. Di sini 29, mungkin di situ 30. Oh, 29. Di sini 29. Mungkin 29 badai. 9 baris 10 badai dari bawah. Wasa disuha dan utawi kang kaping 3 sitah 6 berarti. Iya. Jadi orang yang batal wudu, orang yang junub ini bukan orang junub. Yang nomor 6, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa suritoh lan den syarataken fi hurmatiha ing dalem kaharamane qiraah sab'atu surutin, apa itu pira-pira syarat. Dan disyaratkan di dalam keharamannya membaca Al-Quran bagi orang junub ada 7 syarat. Jadi sab'atun menjadi fa'il naibul fa'il dari suritoh. Suritoh dimabdikan maf'ul wa suritoh, dan disyaratkan fi hurmatiha di dalam keharamannya membaca Al-Quran sab'atu surutin, yaitu 7 syarat. Al-awwalu utawi kang awal, adapun yang pertama qaulul qiraati bil lafzi, membacanya Al-Qur'an itu dengan secara lafaz. Pak, maaf ya, lagi ngaji Pak. Al-awwalu qaulul qiraati bil lafzi. Jadi bagi orang junub haram membaca Al-Qur'an. Disyaratkan di dalam keharaman membaca Al-Qur'an itu disyaratkan ada 7 syarat. Qaulul qiraati bil lafzi, membaca Al-Qur'annya dengan secara lafaz. Orang junub umpamanya idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah, itu bisa haram kalau dengan dilafadzkan, disuarakan.
Kalau dibaca dalam hatinya nggak haram. Makanya hafal Yasin. Dalam hatinya melakukan Yasin, tapi nggak dilafadzkan, itu nggak apa-apa, boleh. Bagi orang junub dan orang syekh. Wa misluhu, lan sama dengan lafaz isyaratul ahrosi al-mubhimati. Isyarahnya orang yang bisu, yang bisa memahamkan, yang bisa dipaham. Umpamanya ada orang nggak bisa berbicara, tapi pakai isyarah, membaca Al-Quran, pakai isyarah, itu haram juga bagi orang bisu. Pakai isyarah. Yang kedua pakai isyarah orang bisu. Walaupun nggak dilafadzkan, dalam mulutnya itu ada kebian yang bisa dipahamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan orang bisu nggak ada suaranya, nggak ada lalapan. Makanya pakai isyarah di dalam lafadznya, di dalam suara, di dalam mulutnya, atau dalam pakai tangan yang bisa dipaham oleh orang yang mendengar, itu haram juga orang bisu. Di anna isyaratahu muqtaddun biha illa fi salasati abwab. Karena isyarahnya orang bisu itu dihitung, dianggap, kecuali di dalam 3 bab. Fi salasati abwabin, kecuali dalam 3 bab. 3 bab itu satu bayani atau bayan daripada salasati abwab as-sholati, yaitu satu sholat, kecuali dalam sholat. Fala tabtulu biha, maka tidak batal apa sholat biha disebabkan isyarahnya orang yang bisu tadi. Wal hinsih, dan rejang supato, yaitu melawan sumpah. Fa idza halafa, apabila bersumpah orang, yaitu ahros, wa huwa, adapun orang tersebut natikun berbicara, baca Allah yatakallama, berbicara tapi tidak ada omongannya, tidak ada suaranya. Summa qarasa, kemudian orang itu bisu. Wasaro, kemudian orang itu memberi isyarah bil kalami, dengan kalam. Fala yahnas, maka itu tidak termasuk melawan sumpah, wasyahadatin, dan penyaksiannya. Nah, orang junub haram membaca Al-Quran jikalau itu membaca Al-Qurannya itu dilafadzkan. Sama dengan orang melafadzkan, haram orang junub. Umpamanya ada orang bisu kan nggak bisa melafadzkan, nggak bisa menyuarakan, tapi pakai isyarah yang bisa dipahamkan, itu juga haram orang bisu seperti itu. Karena isyarahnya orang bisu tadi dihitung, kecuali di 4 bab. 4 bab yaitu di waktu sholat, Allahu Akbar. Sholatnya darurat ini, nggak ada air, nggak bisa tayamum, jadi dihormatil waktu. Jadi di dalam sholat aturannya harus baca Quran, kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca. Jadi sholatnya dalam keadaan junub, difakidat tahirain karena darurat, maka baca Al-Quran, maka itu tidak haram walaupun karena darurat, nggak ada air, nggak ada debu, jadi tetap orang itu melakukan sholat walaupun dalam keadaan junub. Dan baca Al-Qur'annya bagaimana? Ya tetap boleh, karena darurat. Baca dalam sholat. Dalam sholatnya, dalam keadaan junub. Para tabtulu, mereka tidak batal sholat tersebut biha, dengan sebab isyarahnya orang yang dengan sebab membaca Al-Qur'annya tadi. Wal hinsu, dan orang yang nerjang sumpah, melawan sumpah. Umpamanya dalam ada di waktu pengadilan melawan sumpah, disumpahin karena ada kasus bagaimana dalam keadaan junub. Jika sama tulisannya begini nih, wal hinsi. Nah ini unsa kan tulisannya begitu kan? Kunia adalah
melawan sumpah. Iya, kalau ini melawan semua bukan unsa ini. Balik kho pakai kho itu. Khunsa itu kho. Ini ha. Aidza halafa jikalau bersumpah. Bahwa orang itu bisa berbicara tapi tidak mengucapkan. Kemudian summa kharasa, kemudian dia bisu wa asyarah dan memberi isyarah bil kalam dengan ucapan. Fala yakhnas, maka itu tidak termasuk melawan sumpah wasyahadati dan penyaksian. Fa idza asyara, apabila orang itu memberi isyarah biha dengan isyarah, biha dengan syahadat, dengan penyaksian, wasyahadati dan penyaksian, jadi saksi umpamanya, saksi pada orang yang memberi sumpah atau menjadi saksi apa aja, orang itu penyaksian dalam keadaan junub, memberi isyarah, la tuqbalu, maka penyaksiannya tidak akan diterima. La tuqbalu, maka tidak diterima penyaksiannya. Wa isyaratun natiki, sekarang tadi itu kan orang yang bisu. Wa isyaratun natiki, adapun isyarahnya orang yang bisa berbicara. Orang bisa berbicara tapi pakai isyarah. No, gitu umpamanya. Isyarah ini pakai hadza ini. Kan adanya isyarah itu hadza kadzalika. Hadhihi kalau orang perempuan, hadhil mayyitin, inilah mayyit. Hadhil mayyitati, inilah mayyit. Hadza ini termasuk isim isyarah. Kata-kata isyarah, penunjuk. Wa isyaratun natik, adapun isyarahnya, penunjuknya orang, tunjukannya orang yang bisa berbicara, ghairu mu'tadin, itu tidak bisa dihitung. Tidak dianggap illa fi salasati abwabin, kecuali di 3 bab. Jadi isyarahnya orang yang bisa berbicara itu tidak dianggap kecuali di 3 bab. Bisa dianggap isyarahnya: 1, amanil kafirik, amannya orang kafir. Wal ifta'i, dan memberi fatwa. Ka'angkilah, seperti contohnya, ka'ingkilah seperti dikatakan pada orang yang bisa berbicara. Atau doa, apakah kamu sudah berdoa, apakah kamu sudah berwudu? Bihadzal ma'i, dengan air ini, dengan ini fa asyarah, maka orang yang bisa berbicara itu memberi isyarah, bukan dengan ucapan an-na'am, dengan isyarah dengan anggukan begini, bukan dengan ucapan, tapi menunjukkan na'am. Aula atau tidak, dengan memberi isyarat dengan na'am atau tidak, itu juga itu dianggap isyarahnya natik, orang yang bisa berbicara itu tidak dianggap kecuali di 3 bab. 1, amanil kafir, amannya orang kafir. Wal ifta'i, dan memberi fatwa. Makanya ada orang kalau pergi ke kampung suku aman enggak? Dia enggak berbicara, bisa berbicara cuman nganggukin. Nah ini enggak dianggap berarti. Dianggap anggukan isyarahnya. Oh, enggak aman, umpamanya pakai geleng-geleng itu dianggap enggak aman. Tapi enggak melalui bicara, tapi pakai isyarat. Umpamanya itu dianggap. Dan juga orang yang memberi fatwa, memberi mau itu memberi fatwa. Seperti dicontohkan ka'angki lah, seperti dikatakan pada orang yang bisa berbicara tersebut. Atau doa, apakah kamu udah wudu bihadzal ma'i, dengan air ini? Pakai isyarat hadzal ma'i. Lalu orang yang berbicara itu memberi isyarat dengan kata na'am atau tidak, itu dianggap dihitung. Iya, nggak kayak wudu.
Mulanya Pamat, Pak RT Rahmat, udah wudu enggak? Dengan air ini. Godek ya. Iya, dia enggak Pak, bisa berbicara tapi pakai isyarat. Ini dianggap, oh iya berarti bisa. Maka dihitung isyaratnya itu. Wa riwayatil hadis dan meriwayatkan hadis. Kaangkilah seperti dikatakan pada orang rawi anarwiyah. Ini ada wawuhnya ini. Anarwiyah, apakah kamu meriwayatkan? Apakah anarwiyah, apakah kita meriwayatkan angka dari kamu hadal hadis terhadap hadis ini? Fa asyara, maka si rawi memberi isyarat an-na'am aula atau tidak. Umpamanya rawinya hadis ini ya. Umpamanya dikatakan ya Mat, rawinya hadis ini an Abi Abbas an Ammar an Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, dan jawabannya Pak Irti Rahmat ini cuma pakai isyarat, bukan pakai ucapan. Dia bisa berbicara, itu dianggap demikian itu. Wa kharaja bil lafzi, keluar dari kata-kata lafaz. Nah, kembali pada bahsul masalah, yaitu tentang membaca Al-Qur'an bagi orang haid, bagi orang junub membaca Al-Qur'an dengan cara melafadzkan. Sekarang keluar dari kata-kata melafadzkan, ma iza ajral qira'ata ala qalbihi, orang yang melakukan di dalam hatinya, melakukan bacaan itu, lafaz tersebut di dalam hatinya. Tadi itu. Umpamanya baca Al-Qur'an idza waqatil waqi'ah, tapi tidak dilafalkan, tapi di dalam hatinya itu ada bacaan idza waqatil waqi'ah, itu tidak haram bagi orang junub. As-sani yang nomor 2, qaulul qari musmi'an biha nafsahu. Nah, bisa dianggap membaca Al-Qur'an. Syarat yang kedua, tadi yang pertama awal. Sekarang yang kedua, bisa haram membaca Al-Qur'an bagi orang junub kalau orang yang membaca itu bisa mendengar dengan dirinya sendiri, bisa didengar dirinya sendiri. Jadi bacanya pelan-pelan. Wa kharaja ma idza talaffadha, keluar dengan kata-kata idza talaffadha apabila melafadzkan, wala yusmi nafsahu, dan tidak didengar oleh dirinya sendiri, hatta haitsu i'tadala sam'uhu, sekiranya pendengarannya orang yang membaca itu memang bukan budek, jadi sedengan mendengarannya, i'tadala sedengan. Wala mania, dan tidak ada penghalang memang. Lagi baca ada bunyian-bunyian yang menjadi penghalang. Wala mani'ah, tidak ada pencegah. Mani'ah. Jadi termasuk haram bagi orang junub, yaitu membaca Al-Qur'an sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dan apabila tidak didengar oleh dirinya sendiri, seperti idza talaffadha, jikalau orang itu membaca Al-Qur'an, melafadzkan Al-Qur'an tapi tidak didengar oleh dirinya sendiri, itu tidak haram. Yang punya, yakni yang normal, yaitu i'tadala sam'uhu. Nah, tapi normal pendengarannya, bukan ada kendala wala mani'ah, dan tidak ada penyakit, tidak ada penghalang. Ini kalau tidak didengar oleh dirinya sendiri dengan pendengaran yang normal dan memang tidak ada penghalang, maka tidak haram kalau tidak didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kalau umpamanya dia normal pendengarannya, tapi ada mani pencegah, karena ada pencegah, dung umpamanya, tapi tetap haram kalau begitu. Kalau ada penghalang, ini gak ada mani. As-salisu, adapun yang nomor 3, kaunuhu, adanya orang yang junub musliman muslim.
membaca Al-Quran bagi orang junub itu haram, itu jikalau orang muslim. Fa kharajal kafiru, maka keluar dari kata-kata muslim, yaitu orang kafir. Fala yumna'u, maka tidak dicegah membaca Al-Quran bagi orang kafir. Kenapa? Li adami i'tiqadihil hurmati, karena di dalam hatinya orang kafir tidak ada keyakinan itu membaca Al-Quran itu haram. Orang kafir kan nggak meyakinkan dalam hatinya itu membaca Al-Quran itu haram. Itu tidak dicegah, tidak boleh dicegah. Orang kafir membaca Al-Quran tidak boleh dicegah walaupun junub. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan di dalam orang kafir itu bahwasanya membaca Al-Quran orang junub itu haram. Wa in uqiba alaihi, walaupun orang kafir itu disiksa karena gara-gara membaca Al-Quran tersebut. Syaratnya orang junub bisa haram membaca Al-Quran yaitu orang Islam. Kalau orang kafir tidak haram membaca Al-Quran. Fala yumna'u, maka oleh karena itu maka tidak dicegah membaca Al-Quran orang kafir itu, karena li'adami i'tiqadihil qira'ata, karena orang kafir itu tidak ada al-hurmata, karena orang kafir itu tidak punya keyakinan di dalam hatinya terhadap keharamannya membaca Al-Quran, walaupun orang kafir itu disiksa gara-gara membaca Al-Quran tersebut gitu. Dia gak ada keyakinan orang kafir itu terhadap haram membaca Al-Quran dalam keadaan junub, walaupun dia disiksa gara-gara membaca Al-Quran itu karena nggak Islam. Ar-rabi'u, adapun yang nomor 4, haram bagi orang junub membaca Al-Quran. Syaratnya yang nomor 4, qauluhu mukallafan, adanya orang junub itu orang mukallaf. Orang mukallaf. Jadi mukallaf itu akil baligh. Jadi isinya mukallaf, akil baligh, mempunyai akal dan baligh. Baligh. Kalau mu'alaf, Mu'allaf Mu'alaf Islam. ada mu'alaf, ada mu'alaf. ada baligh belum tentu mukallaf. Tapi mukallaf sudah tentu baligh. Jadi isinya mukallaf itu baligh, akil, mempunyai akal. Kayak orang gila banyak yang baligh tapi tidak punya akal gitu. Fa kharaja as-sabiyyu wal majnunu, maka keluar dari kata mukallaf yaitu anak sobi karena belum punya akal, karena belum baligh sobi, wal majnunu, dan orang gila karena tidak punya akal. Kalau orang gila, jadi umpamanya anak kecil walaupun nggak punya dalam umpamanya anak kecil nggak punya wudhu, atau anak kecil itu punya penyakit junub dalam keadaan kecil, maka tidak haram membaca Al-Quran walaupun karena dia sobi belum baligh. Juga orang gila baligh tapi tidak punya akal. Nah, walaupun dalam keadaan junub maka gak apa-apa, gak haram membaca Al-Quran. Namanya orang gila gak punya akal. Al-khamisum, syarat yang nomor 5, qaunu ma atabihi Qur'anan haitsu qala qira'atul Qur'ani fa kharajat Taurat. Yang syarat yang nomor 5, yang bagi orang junub haram membaca Al-Quran, qaunu ma ata, adanya sesuatu yang dilakukan, yang dibaca tadi Qur'anan berupa Al-Quran. Yang dibaca itu Al-Quran, bukan lainnya, itu haram. Haitsu qala, sekiranya orang junub qiraatul Quran, membaca Al-Quran, fa kharaja, maka keluar dari kata-kata ma'ata bihi Qur'anan, sesuatu yang dilakukan, yang dibaca itu berupa Al-Quran. Nah itu At-Tauratu wal Injil, yaitu kitab Taurat dan Injil.
Orang junub, orang tidak punya wudu, orang haid membaca Injil, membaca Taurat tidak haram, boleh. Wa mansuhin, dan juga Al-Qur'an yang telah disunat. Wa mansuhit tilawah, dan Al-Qur'an yang dinusah bacaannya. Ada Al-Qur'an kan di dalam ilmu tafsir itu ada nasih, ada mansuh. Ada nasih, ada mansuh fil qiraah, tapi hukumnya tetap gitu. Ini bacaannya udah dinusah tapi hukumnya masih tetap. Mansuhul tilawah, dinusah bacaannya tapi walau baqiya hukum, walaupun hukumnya masih tetap, seperti ka ayatir rajmi, seperti ayat rajam. Wahia, adapun ayat rajam, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakallahi wallahu azizun hakim. Ayat ini udah dinusah, az-zani waz-zaniyatu dinusah ini. Di Al-Qur'an udah ada ayat ini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu udah disalin dengan bacaan az-zani waz-zaniyatu idza zanaya farjumuhuma udah titik di sini. Asalnya ayat az-zaniyatu yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Itu dinusah baca lafalnya tapi hukumnya masih tetap. Orang laki berzina, orang perempuan berzina tetap harus diranjam. Ini kan hukumnya masih tetap, walaupun aslinya lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu sudah disalin dengan az-zani waz-zaniyatu. Lah, orang-orang junub memegang surat ini, ayat ini asy-syaikhu wasy-syaikhatu tidak apa-apa karena udah disalin lafadznya. Ini aslinya zani wa zaniyatu. Makanya ilmu tafsir itu menjelaskan kalau belajar ilmu tafsir biar gak gampang keliru menafsiri Al-Qur'an. Jadi katanya diganti ya. Katanya diganti dari Makanya di ilmu tafsir itu ada yang disalin hukumnya tapi lafadznya masih tetap. Seperti ittaqillaha haitsu haqqa tuqatih, kan begitu. Takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut. Maka dinusah. Nah, lafadznya masih tetap tapi hukumnya sudah diganti. Ittaqillaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah mastata'tum, dengan kemampuanmu. Dinusah dengan ada disalin dengan hadis, Al-Qur'an hukumnya itu disalin dengan hadis, atau hadis dinusah dengan Al-Qur'an gitu. kalau diganti boleh baca itu. Sebenar-benarnya. Ya, jadi orang kalau takutlah kepada Allah dengan sebenarnya. Allah Akbar, salat kalau enggak khusyuk batal salatnya, kan gitu. Kalau mengikuti ayat itu. Tapi ada mastata'tum tuh ayat lain. Jadi ya makanya lafadznya masih tetap, maka disalin hukumnya dengan mastata'tum gitu. Semampunya. Tulisannya masih tetap aja ayat ayat itu. Tapi hukumnya udah disalin dengan mastata'tum. Hukumnya yang disalin. Tapi benar-benarnya takwa. tadi itu hukumnya masih tetap tapi bacaannya disalin dengan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu. Itu tulisannya udah gak ada di Al-Qur'an, tapi hukumnya masih tetap. Kalau orang berzina laki perempuan maka harus diranjam, itu tetap hukumnya. Nah, dinusah dengan apa? Dengan Al-Qur'an juga, az-zani waz-zaniyatu idza zanaya, kan begitu bacanya. Yang ini tadi apa? Bukan ini yang terakhir tadi. Azan itu tadi yang itu apa tadi? Takillah itu apa tuqatih kan gitu. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Enggak, yang zina tadi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu
itu tulisannya udah dinusa dengan azani wazania. Itu kan ada di Al-Qur'an. Ya. Tapi hukumnya masih asyaikhu aslinya Syekh, sebelum orang tua. diganti azani wazania itu yaitu asyaikhu wasyaikhatu wajib. Nah, tulisannya itu disalin dengan azani wazania. Artinya berubah. Enggak, hukumnya masih tetap. Hukumnya tetap. Tapi bacaannya Sudah diganti dirubah dengan azani wazania itu. Kalimat Orang yang berzina laki-laki dan perempuan maksudnya. Iya, artinya hukumnya tetap, tapi diubah. Dengan azani wazania. Asyaikh. Karena asyaikhu itu orang tua laki, wasyaikhatu dan orang tua perempuan. Iza zanaya farjumu masalah. Akhirnya disalin karena perubahan kadang walaupun anak kecil berzina, kadang orang yang baru anak muda berzina, maka diganti azani. Orang yang berzina siapa saja, tua muda, maka harus diranjam, hukumnya masih tetap aja gitu. Tapi kan orang tua yang sudah nikah sama orang pemuda itu kan beda hukumnya. namanya. Namanya kalau sudah bersuami istri itu zina muhson. Terlalu berat hukumnya. Ya makanya Rajam tuh. Ya, rajam mati lah. kalau masih remaja diasingkan. kalau masih remaja ranjamnya 100 pukulan. Mendiasingkan. Dan diasingkan. Kalau orang tua sampai mati derajat. dirajamnya. Kalau sudah muhson yang sudah sampai mati. Tapi kalau masih bujang itu 10 ranjam. Kalau belum balik, 100. agak belum Ini balik. 100 ranjam. Kalau masih kecil belum balik, melakukan zina kan nggak mungkin ya. Ya. Main cuma anak gitu. Iya. Iya, itu kan Belum kena hukum, Pak. belum kena hukum aja. Nah, Jadi yang kena hukum itu orang tuanya, iya. walinya. Iya. Ada apa buat zina? Ada di buku itu Bukan. tanggungannya wali. Tanggungannya wali. Oh. Karena nggak bisa mendidik. Nah, bocah kecil memang ada yang berzina kenapa? Ya kalau di berita ada. Ada berita. Anak-anak SD. Anak SD. Itu udah balik kan. Jadi tapi batas-batasnya balik itu aja. Macammu. Kayak cuma Kalau main-main. Main-main itu mah. Macammu. Kawin-kawinan kali. Iya. Ya. Itu jalan gara-gara lagu itu tuh, yuk deh main kawin-kawinan gitu udah. Ada tayang-tayangan baca-bacaan. Baca-bacaan. Kalau handphone bebas. Bocah SD udah bisa ini. Nyoba dia masukin. Tapi SD sebelum balik sudah punya Karena kalau anak SD nih dizinain sama orang tua nih, itu masuk zina tuh. Orang tuanya nih. orang tuanya yang SD-nya Iya, enggak. itu enggak. Atau anak muda yang udah balik nih, dizinain anak SD momennya belum Iya. balik. Iya. Pernah nggak tuh? Yang udah yang Bocahnya- balik, yang bocahnya kena- belum? Belum. Oh, enggak, akalnya kan tambah lagi. Sama-sama melakukan, yang satu kondisinya sudah balik, yang satu Belum. Namanya itu perkosaan ya. Ya. Perkosaan. Hukumnya nggak kena zina yang ini memang belum balik mah. Ya. Stop dulu nih. Udah nih. Orang tua juga muktor, nggak raja. Nah, nanti orang tuanya nggak mau didik. Iya. Kembali ke orang tuanya. Ya, terus. Lanjut, apa udah? Wasadi itu wallahu a'lam.